Matthew Bunker Ridgway adalah seorang jenderal angkatan darat Amerika Serikat yang dikenal sebagai salah satu jenderal paling hebat dalam sejarah modern Amerika Serikat. Ia terkenal karena perannya selama Perang Dunia Kedua dan Perang Korea, di mana kepemimpinannya yang sangat tegas dan strateginya yang sangat inovatif mampu memberikan dampak besar di medan pertempuran. Terlepas dari itu semua, kisah paling terkenal darinya adalah saat mampu membalikkan keadaan di Perang Korea. Hal ini tentu saja menunjukkan seberapa hebatnya Matthew. Lantas, bagaimana kisahnya? Matthew lahir pada 3 Maret 1895 di Virginia, Amerika Serikat, dan dirinya tumbuh dalam lingkungan militer karena ayahnya adalah seorang perwira angkatan darat. Maka tak heran apabila Matthew terjun ke dunia militer. Singkat cerita, pada tahun 1917, Matthew lulus dari akademi militer dan setelah lulus, Matthew langsung bekerja di kemiliteran. Sayangnya, tugas pertamanya di kemiliteran membuatnya sangat kecewa. Alih-alih dikirim ke medan tempur di Perancis selama Perang Dunia Pertama, Matthew justru diperintahkan untuk mengajar bahasa Spanyol di West Point, dan ini merupakan tugas yang menurutnya akan menjadi akhir karir militernya. Karena bagaimanapun Matthew bercita-cita menjadi jenderal, dan untuk menjadi seorang jenderal maka Matthew harus terjun ke medan tempur dan meraih kemenangan bagi Amerika. Terlepas dari ketidakpuasannya, Matthew yang memulai karir militernya sebagai perwira tetap menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Hingga pada akhirnya, Matthew dikenal sebagai perwira muda yang sangat berbakat dan berdedikasi sangat tinggi. Selama Perang Dunia Kedua, Matthew terjun ke medan tempur dan dirinya sangat terkenal di kalangan prajurit berkat kemampuan kepemimpinannya dalam operasi lintas udara dan darat. Kehebatannya sendiri mulai dikenal banyak orang tepat pada tahun 1942. Kala itu Amerika sedang mengembangkan kekuatan lintas udara dan Matthew ditunjuk untuk memimpin Divisi 82. Dan divisi ini sendiri merupakan divisi lintas udara pertama di Angkatan Darat Amerika. Di sisi lain, kesuksesan pertama Divisi 82 terjadi pada tahun 1943. Kala itu, Matthew memimpin langsung divisinya dalam operasi lintas udara besar pertama Amerika yang disebut Operasi Husky. Operasi Husky sendiri merupakan invasi sekutu ke Sisilia pada 9 Juli 1943. Operasi ini bertujuan untuk menguasai Sisilia Italia dari kekuatan poros dan membuka jalan bagi sekutu supaya dapat menginvasi wilayah Italia lainnya. Singkat cerita, pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, dan Kanada berhasil merebut seluruh pulau Sisilia hanya dalam waktu sekitar 6 minggu. Akibat hal ini, kekuatan poros melemah, bahkan rezim Benito Mussolini di Italia dengan cepat jatuh yang membuat Italia kalah dalam Perang Dunia Kedua. Pada bulan Juni 1944, Matthew dan divisinya memainkan peran penting dalam operasi yang dikenal sebagai Operasi Overlord, yang dimana operasi ini bertujuan untuk melumpuhkan Jerman di Eropa Barat dan mengakhiri Perang Dunia Kedua secepatnya. Di sisi lain, Matthew dan divisinya menjadi salah satu pasukan lintas udara yang diterjunkan ke belakang garis pertahanan Jerman pada malam sebelum pendaratan utama pasukan sekutu di pantai Normandia, Prancis. Kala itu, misi pertama divisinya adalah menguasai jembatan dan jalur utama di Normandia untuk menghambat pergerakan pasukan Jerman saat terjadi invasi. Kedua, mengganggu komunikasi dan logistik milik Jerman. Ketiga, membantu pasukan utama sekutu saat nanti tiba di pantai Normandia. Terlepas dari misi yang diemban divisinya, Matthew dan divisinya dengan berani melakukan penerjunan paling berisiko dalam sejarah Perang Dunia Kedua. Meski mereka berhasil mendarat dengan selamat, mereka mendarat jauh dari zona yang direncanakan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh tembakan musuh dan cuaca yang sangat buruk.
Untungnya, Matthew adalah pemimpin yang hebat. Jadi, meski banyak anggotanya yang tersebar ke berbagai lokasi, Matthew berhasil menyatukan kembali semua anggotanya. Dan dengan cepat, mereka menjalankan misi yang telah diberikan. Sebenarnya, dengan kondisi cuaca yang tak mendukung, apalagi misi juga dijalankan saat malam hari yang membuat jarak pandang terganggu, banyak anggota yang semangatnya menurun. Mereka tak yakin akan berhasil menjalankan misi. Namun Matthew yang dikenal pemberani dan sangat cerdas berhasil membangkitkan semangat pasukannya dan memberi arahan yang sangat jelas dalam situasi sulit sekalipun. Sederhananya, cara memimpin Matthew berhasil membuat pasukannya tetap fokus meskipun menghadapi kondisi medan perang yang sangat kacau. Pada akhirnya, Matthew dan divisinya berhasil menjalankan semua misi. Singkat cerita, pada bulan Agustus 1944, berkat berbagai prestasi yang diraihnya, Matthew diangkat sebagai komandan pertama pasukan utama lintas udara, yang dimana dirinya bertugas untuk memimpin divisi 82 dan divisi 101. Semenjak saat itu, Matthew memimpin divisi-divisi itu dalam menjalankan misi di berbagai operasi yang dilakukan oleh sekutu. Mulai dari operasi Market Garden pada bulan September 1944, yang dimana divisi 82 berhasil menguasai sebagian besar jembatan yang menjadi misi, termasuk jembatan di Nijmegen. Namun divisi 82 gagal menguasai jembatan di Arnhem. Meski begitu, misi yang diemban oleh Matthew tetap dianggap berhasil. Lalu, dalam pertempuran Bulge pada Desember 1944 sampai Januari 1945, Matthew memimpin banyak pasukan termasuk divisi 82 dan divisi 101 untuk menghentikan serangan besar-besaran yang dilakukan oleh Jerman di Ardennes. Meski menghadapi kesulitan, Matthew dan seluruh pasukannya berhasil menggagalkan serangan yang dilakukan oleh Jerman. Semenjak keberhasilan ini, reputasi Matthew semakin bagus dan sekutu menganggapnya sebagai salah satu komandan paling kompeten di Angkatan Darat Amerika. Pada akhir tahun 1950, pasukan PBB yang terdiri dari banyak negara yang dipimpin oleh Amerika untuk membantu Korea Selatan menghadapi masalah yang sangat besar akibat Cina secara tiba-tiba meluncurkan serangan besar-besaran ke Korea Utara untuk melawan pasukan PBB, sekaligus membantu Korea Utara. Akibatnya, pasukan yang dipimpin oleh Amerika itu mengalami kerugian besar dan mentalnya langsung hancur seketika. Tak lama setelah itu, sebagian besar wilayah Korea Selatan berhasil dikuasai oleh Korea Utara dan kawan-kawannya. Masyarakat di berbagai penjuru dunia yang mengetahui hal ini yakin bahwa pasukan Amerika pasti akan kalah total. Di sisi lain, Jenderal Walton Walker tewas dalam kecelakaan. Akibatnya, petinggi Amerika menugaskan Matthew untuk mengambil alih kepemimpinan dan dituntut untuk membalikan keadaan. Singkat cerita, Matthew tiba di Korea Selatan dan ia langsung menyadari bahwa kekalahan pasukan bukan hanya karena kekurangan logistik atau buruknya strategi, tetapi juga karena hilangnya semangat bertempur. Dengan cepat, Matthew mengambil langkah-langkah tegas untuk mengubah situasi yang sangat buruk ini. Langkah pertama yang diambil Matthew adalah memulihkan semangat pasukan. Untuk mengatasi hal ini, Matthew turun langsung ke garis depan dan langsung berbicara dengan prajurit, memahami kebutuhan mereka dan memberikan motivasi. Hal ini tentu saja berhasil membangkitkan semangat prajurit karena seorang jenderal berani turun ke garis depan, tidak hanya berdiam di kursi empuk sambil memberi instruksi saja. Setelah semangat pasukan kembali, Matthew memastikan pasukannya memiliki perlengkapan, makanan, dan dukungan medis yang memadai. Matthew juga memberikan waktu istirahat yang cukup kepada mereka. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat diperlukan di tengah perang yang mengerikan. Langkah kedua, Matthew membuat strategi yang sangat efisien. Dengan banyaknya pengalaman selama Perang Dunia Kedua,
Matthew tentu sangat mudah untuk beradaptasi. Oleh sebab itu, ia menerapkan strategi pertahanan yang sangat fleksibel dan menempatkan pasukan di posisi yang sangat strategis untuk mematahkan serangan-serangan besar dari pasukan Cina. Strateginya ini berhasil menghentikan serangan musuh, bahkan pasukannya berhasil meluncurkan serangkaian serangan balik yang sangat agresif tetapi sangat maksimal. Waktu terus berlalu. Pada awal 1951, pasukan PBB berhasil menghentikan pasukan Cina dan Korea Utara. Bahkan pada bulan Maret, pasukan PBB yang dipimpin Matthew berhasil merebut kembali Seoul yang sebelumnya dikuasai oleh Korea Utara dan kawan-kawannya. Berkat hal ini, Matthew tidak hanya menyelamatkan pasukan PBB dari kekalahan yang memalukan, tetapi juga membuat jalannya perang kembali seimbang. Pada bulan April, Matthew diangkat sebagai komandan tertinggi pasukan PBB dan semenjak saat itu, aksi Matthew semakin membuahkan hasil karena Korea Selatan berhasil bertahan dari gempuran Korea Utara dan bisa dibilang keduanya seimbang. Akibatnya, gencatan senjata pun dilakukan pada tahun 1953 untuk mengakhiri konflik yang tak berkesudahan. Pada 10 Mei 1952, atas semua jasanya dan tentunya berkat kemampuan hebatnya, Matthew diangkat menjadi Jenderal Bintang 4. Singkat cerita, setelah kenyang dengan pertempuran, Matthew pun pensiun. Selain menikmati masa tuanya, Matthew juga aktif berbicara tentang isu-isu keamanan nasional dan kebijakan militer Amerika. Pada tanggal 26 Juli 1993, Matthew yang berusia 98 tahun meninggal dunia. Setelah kematiannya, dirinya dikenang sebagai seorang pemimpin yang berdedikasi, inovatif, hebat, dan memiliki integritas yang tinggi.